Nah kawan-kawan, aku ada jumpa baca di salah satu majalah atau salah satu berita tentang perempuan. Banyak banyak kali nih hari ini yang menyuarakan tentang hak perempuan, apalagi dengan kasus-kasus sekarang, berita-berita sekarang. Salah satunya di detik.com itu tentang beritanya itu, judulnya itu ada siswi yang hamil kemudian dia dikeluarkan, kemudian pakar menyuarakan tentang hak pendidikan. Ada lagi anak-anak Surabaya menyuarakan tentang hak perempuan pada siswi yang hamil. Ada lagi ibu puan mengatakan bahwa berat ya jadi perempuan. Kemudian banyak lagi berita-berita yang menerangkan tentang hak-hak perempuan. Gimana nih menurut kalian tentang hak perempuan? Bahkan hak perempuan sendiri kan nggak cuma di rumah, bahkan di sekolah sampai ke perguruan tinggi. Gimana nih menurut kalian tentang hak-hak perempuan itu? Menurut jurnal yang gue baca yang berjudul Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan di Bidang Pendidikan dan Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Opi Trisnawati dan Subhan Widiansyah pada tahun 2022 yang berisi kesetaraan gender di perguruan tinggi sudah mulai terlaksana karena kini perempuan sudah mulai diperhatikan dan diakui kemampuannya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bisa dilihat bahwa perempuan seringkali masih dipandang sebelah mata. Ada banyak stigma negatif terhadap perempuan. Ketika mereka disandingkan dengan kaum laki-laki, perempuan juga seringkali dianggap tidak logis dalam berpikir dan bertindak karena dianggap lebih sering memakai perasaan dibanding akal sehat. Adanya anggapan tersebut semakin membuat pihak perempuan disampingkan dalam berbagai hal sehingga menunjukkan bahwa laki-laki adalah pihak superior. Karena selalu berpikir logis yang saat bertindak. Padahal baik laki-laki maupun perempuan keduanya sama-sama manusia dan harus memiliki hak serta kesempatan sama dalam berbagai bidang. Berarti kesetaraan gender itu sendiri udah sampai pada taraf perguruan tinggi ya. Tapi dari berita ini tentu ada adil dan tidak adilnya kan. Kita juga nggak tahu ini laki-lakinya juga dikeluarkan atau cuma siswi yang hamil aja dikeluarkan. Tentang keadilan ini pada gender ini kan perlu diperhatikan. Nah gimana nih menurut Erika soal keadilan pada gender? Sesuai yang aku baca di jurnal nih ya, yang ditulis oleh Muhammad Adres Prawira Negara dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang judulnya tentang keadilan gender dan hak-hak perempuan dalam Islam, studi analisis pemikiran Asgar Ali Engineer. Diterbitkan pada tahun 2022, yang di dalamnya ada keadilan gender dalam Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, perkawinan, keluarga, dan kesaksian. Menurut Asgar Ali, persoalan kesaksian adalah masalah kontroversial dalam teologi Islam. Ia menggunakan pendapat Muhammad Asad yang menyatakan bahwa penempatan 2 perempuan mampu digunakan sebagai saksi atas nama seorang saksi laki-laki tanpa mencerminkan kemampuan moral atau intelektual perempuan tersebut. Lalu, kenapa saksi perempuan itu harus 2, sedangkan laki-laki itu hanya 1? Oke, faktanya yang saya tahu, yang saya baca dari jurnal tersebut, faktanya bahwa perempuan lebih cenderung membuat kesalahan. Dalam hal ini, karena mereka tahu lebih sedikit tentang prosedur bisnis daripada laki-laki. Banyak ayat yang menentang jumlah kesaksian perempuan dan laki-laki. Kembali lagi ke Asgar Ali. Menurutnya, ayat tersebut bersifat kontekstual dan bukan normatif. Apabila seseorang perempuan itu pandai berpengalaman pada bisnis, maka bisa digunakan sebanding dengan pria. Berarti soal keadilan
perempuan sendiri sudah mengambil peran ya, kan? Apalagi laki-laki juga ada perannya sendiri sehingga menciptakan bahwa untuk menyeimbangkan itu ada dibuat saksinya 2, bahkan boleh 1 apabila perempuan itu cakap atau mumpuni dalam hal itu ya. Nah, berhubungan juga nih dengan jurnal yang ditulis oleh Tohorin dan Samahsari pada tahun 2021 dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Nah, pada jurnal itu disebutkan dengan judul Peran Sosial Laki-laki dan Perempuan Perspektif Al-Quran, menggunakan metodologi pustaka penelitian dengan pendekatan kualitatif eksploratif. Nah, pada jurnal itu diberitahukan atau diterangkan bahwa laki-laki itu mempunyai peran pada Quran Surat An-Nisa ayat 34. Kemudian perempuan itu sendiri mempunyai peran pada Surah Al-Ahzab ayat 33 sampai 34. Nah, pada ayat-ayat itu diterangkan gimana bisa laki-laki dan perempuan perbedaannya mengenai peran mereka atau tanggung jawab mereka. Salah satunya dari Quran Surah An-Nisa ayat 34 itu ada asbabun nuzulnya yang menerangkan bahwa saat itu diceritakan ada seorang istri berlari ke Rasulullah karena pada saat itu dia telah ditampar oleh suaminya. Nah, pada saat itu perempuan ini menuntut untuk memberikan kisos kepada laki-lakinya dan Nabi SAW hampir memberikan mengkisos suaminya tersebut hingga Allah memberitahukan atau menurunkan ayat yang menerangkan tentang tanggung jawab atau peran laki-laki dalam rumah tangga pada Rasulullah SAW sehingga Rasul tidak jadi mengkisos suami dari wanita tersebut. Namun diberitahukan dari Allah kepada Rasulullah bahwa bagaimana cara menanggapi atau hal yang paling baik untuk mereka dari suami dan istri yang berkelahi tersebut. Masih kurang penjelasannya dari jurnal tersebut menerangkan kurang penjelasannya apakah laki-laki yang bersalah atau perempuan yang bersalah, masih kurang. Tapi yang jelas dari ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tentang Quran Surah An-Nisa, tentang Quran Surah Al-Ahzab itu membagi bahwa peran laki-laki dan perempuan itu telah jelas, yang mana laki-laki identik dengan agresivitasnya yang berhubungan dengan sosial, kemudian perempuan yang berhubungan dengan kelembutannya atau perhatiannya sehingga lebih ke biologisnya. Jadi pada saat itu bisa kita lihat gimana peran laki-laki itu lebih berperan pada hal sosial, kemudian perempuan itu lebih berperan pada identitas biologisnya. Nah, gitu tuh kalau soal gender. Tapi kalau misalnya kita simpulkan dari jurnal-jurnal yang kita dapat nih, gimana nih menurut kalian? Apa kesimpulan dari jurnal yang berhubungan dengan kesetaraan gender tersebut? Kesimpulannya, kesetaraan gender di perguruan tinggi saat ini sudah mulai terwujud. Dengan penjelasan yang tadi sudah kita bahas, hal ini dirasakan oleh para informan yang terlibat dalam penelitian ini. Mereka merasakan pada saat pembelajaran di dalam kelas, mereka mendapatkan kebebasan yang sama dalam mengakses pembelajaran dan mengungkapkan pendapat baik itu laki-laki maupun perempuan. Berarti udah nggak ada pembeda lagi lah ya. Yeah. Apalagi soal nilai ya kan. Yeah. Kita tahu misalnya nilai laki-laki, misalnya dosennya perempuan nih, dosen perempuan, anak-anak perempuan nilainya lebih tinggi. Oh, berarti nggak gitu lagi kan? Yeah. Atau dosen laki-laki nilai anak laki-laki lebih tinggi. Berarti tergantung bagaimana keaktifan mereka dan bisa mengemukakan pendapat lebih bebas. Nah, gimana menurut Erika sendiri dari jurnal yang dibaca? Kesimpulannya gimana? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari jurnal tersebut adalah permasalahan mengenai penyetaraan antara jenis kelamin bukan suatu hal yang aktual sebagai dalam ruang lingkup keagamaan dan saintifik. Sampai detik ini dan selama masih adanya perdebatan derajat satu jenis kelamin tertentu, maka kajian tentang kesetaraan gender masih layak dibicarakan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan agama Islam. Asghar Ali Engineer merupakan pemikiran revolusioner yang mendasari pemikirannya pada konsep pembebasan termasuk pembebasan diskriminasi yang dilakukan oleh kaum laki-laki kepada perempuan. Hak-hak perempuan dalam ajaran Islam disebut setara dengan
hak laki-laki dan tidak ada superior di antara kedua jenis kelamin tersebut, baik dalam lingkungan keluarga, sosial, dan agama. Ya itu aja sih. Dari kesimpulan, berarti dari kesimpulan itu bisa diambil bahwa peran laki-laki dan perempuan itu seimbang lah ya kan, harus seimbang karena tidak ada superior di antara mereka. Apalagi laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan atau bahkan tanggung jawabnya masing-masing. Laki-laki tanggung jawab terhadap keluarganya mencari nafkah, perempuan tanggung jawab terhadap pendidikan. Karena kan sebagaimana yang kita tahu banyak nih gerakan-gerakan feminisme yang terjadi saat ini. Karena apa? Karena perempuan sendiri menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga itu bukan pekerjaan karena tidak menghasilkan apa-apa, malah itu dianggap yang mungkin tugas ya kan. Sehingga doktrin-doktrin feminisme menyebar dan menyuarakan bahwa perempuan itu harus disamaratakan secara domestik, bukan lagi secara hal-hal lain. Jadi pengennya perempuan itu kerja sama laki-laki, diseimbangkan semua. Namun dari Hughes dan Gensky sendiri, dari jurnal yang sempat saya bacakan, Hughes dan Gensky sendiri memberikan pendapat bahwa feminisme ini menyebabkan perempuan itu sendiri mengalami stres yang berlebihan karena banyak penelitiannya yang menerangkan hal itu. Bagaimana tidak, salah satu contohnya bisa kita ambil bahwa banyak rumah tangga yang akan mengalami banyak masalah ketika perempuan itu sendiri berkarir. Tapi ya ini tidak menutup kemungkinan kalau seandainya perempuan itu bisa membagi mana tanggung jawabnya di rumah, mana tanggung jawabnya di rumah, dan benar-benar cakap atau mumpuni dalam hal itu, sehingga perempuan itu sendiri cerdas dalam membagi hal-hal yang berhubungan dengan baik keluarganya, baik dengan karirnya, sehingga tidak menyebabkan stres yang berlebihan dan bisa menyeimbangkan dan menyelaraskan antara kesetaraan dengan laki-laki maupun perempuan. Ya begitulah kesimpulan dari jurnal yang sempat kita baca ya. Bagaimana seimbangnya, bagaimana mungkin ketidakseimbangannya yang sempat terjadi di masa lampau sampai saat ini, perempuan bisa mengungkapkan pendapat ataupun bahkan laki-laki bisa mengungkapkan pendapat, kemudian baik hukum maupun sistem untuk perempuan dan laki-laki menerima hal yang sama dan semua.